Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada, khususnya umat Hindu yang tergabung dalam Pasmetonan Hindu Bea Cukai dan Pasar. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur, angayu bahagia kehadapan itu yang dewasa dalam kondisi apapun kita. Terlebih pada kesempatan ini kita bisa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Inyoman Widya diminta untuk memberikan materi dalam rangka Dharma Wacana jarak jauh, live streaming melalui media Zoom yang diselenggarakan oleh Pasmetonan Hindu Bea Cukai dan Pasar. Inilah sebuah terobosan di saat-saat kita kerja dari rumah, ibadah dari rumah, belajar dari rumah, kita bisa tetap menjalankan swadharma, menjalankan diskusi agama walaupun lewat jarak jauh. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang bagaimana ajaran Hindu bisa dijadikan pedoman dalam meningkatkan semangat kerja, meningkatkan kinerja dalam kondisi adanya wabah pandemi corona seperti sekarang ini. Umat Hindu yang berbahagia, saya menemukan banyak ajaran Hindu yang bisa dijadikan pedoman. Nah, materi ini hanyalah sebagai pemantik diskusi yang nanti kita akan diskusikan lebih lanjut melalui live streaming. Yang pertama, tentu ada konsep Brahman Atman Aikyam. Brahman Atman Aikyam artinya Brahman dan Atman itu sesungguhnya satu, sama. Brahman itu di Banu Agung, Atman itu di Banu Alit dalam diri kita. Jadi Tuhan atau Brahman di Banu Agung dan Brahman yang di Banu Alit itulah yang disebut dengan Atman. Jadi sesungguhnya kita adalah satu kesatuan dengan Sang Pencipta. Apa konsekuensi dari ajaran ini? Ketika ada himbauan kita beribadah dari rumah, tidak pergi ke pura, maka bagi umat Hindu itu adalah sesuatu yang biasa. Artinya apa? Karena kita meyakini Brahman Atman Aikyam, Tuhan di Banu Agung, di mana-mana, kemudian ada Tuhan juga dalam diri, maka ketika ada himbauan tidak pergi ke tempat suci, ke pura, maka sesungguhnya dari rumah pun kita bisa melakukan persembahyangan. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita datang ke tempat suci, itu adalah tujuannya kita adalah untuk bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta yang di Banu Agung melalui Sang Pencipta atau Sang Jiwa yang ada dalam diri kita. Kenapa dipilih pura? Karena pura tempat suci. Dan kita bisa cepat masuk ke kondisi meditatif. Nah, itu bisa kita lakukan di rumah. Jadi, bukan sesuatu yang asing bagi kita melakukan pray from home, ibadah dari rumah. Yang berikutnya, ketika kita meyakini ada Tuhan dalam diri, berarti sesungguhnya manusia itu mempunyai kemampuan yang luar biasa dahsyat tanpa batas. Punya potensi diri yang sangat luar biasa. Yang membatasi selama ini hanyalah pikiran-pikiran kita. Pikiran kita yang membatasi itu disebut dengan awidya. Apalah saya ini, saya nggak bisa, saya nggak mungkin. Nah, pikiran-pikiran itu yang membatasi sehingga kita tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, ketika kita meyakini ada Tuhan dalam diri, kita bisa melakukan apapun, bekerja dari rumah pun kita bisa. Bahkan berkinerja masih tetap berkinerja yang baik, yang tinggi, walaupun kerja dari rumah. Akhirnya apa? Akhirnya kita ketemu teknologi Zoom yang bisa kita lakukan video conference. Itu menandakan bahwa sesungguhnya manusia itu mempunyai daya cipta yang luar biasa. Kemudian ajaran Hindu yang lain yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kinerja
walaupun kita bekerja dari rumah dalam kondisi ada wabah corona ini adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Sejak lebih dari 5 tahun yang lalu, Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat. Ketika kita mendengar perilaku, maka kita sebagai umat Hindu tentu punya ajaran disebut dengan Trikaya Parisuda. Berpikir yang baik yang positif, berkata-kata yang baik yang positif, dan gerak tubuh yang baik yang positif. Ketika unsur itu membentuk sebuah perilaku. Ketika kita bicara perilaku bersih, perilaku hidup bersih berarti mulai bersih dari pikiran kita. Nah, dalam sehari pikiran itu 60.000 dan muncul begitu saja tanpa kita sadari. Nah, kalau dari mana sih datangnya pikiran-pikiran itu? Berasal dari mana? Yaitu berasal dari memori masa lalu. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita tonton, apa yang kita baca di masa lalu, itu akan masuk ke memori-memori kita dan suatu saat akan muncul begitu saja. Nah, oleh karena itu, supaya pikiran kita terpelihara bersih baik, maka asupan nutrisi mental kita, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kita tonton, sebaiknya kita seleksi. Nah, sekarang dengan membanjirnya informasi di media sosial, ketika kita work from home, maka mari kita selektif dalam membaca, dalam memposting, dalam menonton informasi-informasi yang ada dalam media sosial. Karena apa? Karena ketika kita membaca, menonton informasi yang negatif, disitulah akan mempengaruhi emosi kita. Ketika batin kita atau emosi kita negatif, nah kita jadi sedih, kesal, takut, khawatir, maka itu akan merendahkan kekebalan tubuh kita, merendahkan imun kita. Nah, bagaimana cara kita untuk menaikkan imun kita? Berpikir yang baik, yang bersih. Melalui apa? Melalui selektif dalam menonton, membaca posting-postingan. Jadi, perilaku hidup bersih dan sehat itu dimulai dari pikiran yang baik. Kemudian kata-kata kita jaga. Karena apa? Karena ketika kata-kata kita ucapkan, itu akan didengar tidak hanya oleh orang lain, tetapi juga oleh diri kita sendiri yang mendengar pertama kali. Ketika kata-kata kita positif, maka itu akan menimbulkan emosi atau positif atau mempengaruhi batin kita. Nah, oleh karena itu, maka ketika kita bicara atau work from home, maka kita jaga perkataan kita, kemudian gerak tubuh kita rajin olahraga, sehingga perilaku hidup bersih dan sehat ini bisa kita terapkan di rumah. Jadi, sesuai dengan himbauan pemerintah, kita tidak boleh keluar rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah. Kemudian kita harus rajin cuci tangan, bersih, ya. Kemudian kita pakai masker, jangan lupa. Karena apa? Karena ketika kita pakai masker, di samping kita melindungi diri kita dari orang lain, kita juga melindungi orang lain dari cipratan kita. Nah, ketika kita ikuti himbauan pemerintah ini, maka semoga wabah corona ini bisa segera berakhir. Dan satu hal lagi, untuk bisa pikiran yang bersih, maka ada satu lagi ajaran Hindu yang bisa kita terapkan, yaitu meditasi. Meditasi adalah sebuah ajaran Hindu atau konsep Hindu yang sesungguhnya sudah banyak ditinggalkan oleh umat Hindu, tetapi umat lain banyak yang melakukan. Nah, kesempatan sekarang ketika kita banyak punya waktu di rumah, maka kita gunakan untuk melakukan meditasi. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita luangkan waktu untuk duduk sejenak. Kemudian sesungguhnya meditasi itu, nah, saya ini dulu, kenapa sih orang enggan melakukan meditasi? Karena pertama, ketika mendengar meditasi perlu waktu yang panjang, yang lama. Kemudian itu terkait dengan spiritual.
Tetapi sesungguhnya ketika kita bicara meditasi itu hanya mengolah napas, mengatur napas. Fokus kita pada nafas. Nafas adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Seseorang dikatakan hidup ketika masih bernapas. Nah, kapan umat sedharma memperhatikan nafas? Jarang kan? Nah, oleh karena itu ketika kita meditasi, kita perhatikan keluar masuknya nafas. Saya beri contoh seperti ini. Nah, ketika kita melakukan meditasi, fokus pada nafas. Walaupun pikiran sempat kemana-mana, terima apa adanya. Jadi meditasi sebenarnya melatih kita menerima apa adanya. Jadi kita menjadi penonton yang baik dari kehidupan ini. Jadi kita belajar menata pikiran kita. Baiklah, jadi kesimpulan yang bisa saya tarik dari materi ini adalah kita bisa meningkatkan kinerja kita melalui apa? Satu, ajaran Brahman Atman Aikyam yang ada Tuhan dalam diri. Kita bisa terus meningkatkan kinerja. Kita adalah sang kreator. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat. Kita tata mulai dari pikiran bahwa kita bisa, kita mampu. Kemudian dari kata-kata dan juga dari gerak tubuh dengan kita rajin olahraga. Kemudian kita ikuti anjuran pemerintah untuk sering-sering cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian kita jaga jarak, dan kurangi aktivitas di luar rumah. Nah, terakhir, untuk bisa menghasilkan pikiran yang tertata baik, maka kita rajin melakukan meditasi. Baiklah, umat Hindu dimanapun berada, khususnya anggota Pasemetonan Hindu Bejuga Denpasar, apa yang saya sampaikan ini adalah sekedar pemantik diskusi supaya sebentar lagi kita akan diskusikan. Silahkan nanti pada saat kita video conference dari jauh, saya di Jakarta, kemudian Bapak Ibu teman-teman ada di Denpasar di Bali, nanti kita akan diskusikan dan saya siap untuk menjawab apa yang bisa saya berikan berdasarkan pemahaman saya selama ini. Semoga pikiran yang baik datang dan menyebar ke segala penjuru. Mari kita terus pancarkan energi positif agar wabah corona di Indonesia dan di dunia segera berakhir. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.